Puspitasuri. Di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit rheumatoid arthritis. Selamat menonton. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, saya Apoteker Wiwi yang bertugas hari ini. Ya. Baik, saya di sini akan mengkonfirmasi kembali apakah benar resep ini ditujukan untuk Ibu. Ya Bu. Silakan Ibu sebutkan nama dan alamatnya. Nama saya Fani, alamat saya setuju Bu. Baik. Sebelumnya saya akan memberikan konseling terkait obat yang sudah diberikan dokter tadi agar penggunaan obatnya lebih efektif ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya saya bersedia Bu. Terima kasih Bu. Oke. Kalau boleh saya tahu keluhan Ibu apa ya? Ini Bu, jari saya sembat. Oh iya. Ini sering pergelangan tangan saya ini nyeri, di sini nyeri gitu. Iya. Sembat semua, setiap malam saya merasa nyeri, nggak bisa tidur saya Bu. Oh iya ya. Oh begitu. Tadi dokter sudah mengatakan belum cara penggunaan obatnya gimana? Tadi dokter ada jelaskan, tapi saya kurang paham Bu. Cuman tadi dibilang ada obat yang sebelum makan dan ada obat yang sesudah makan. Oh gitu. Berarti Ibu masih ini ya perlu diulangi lagi ya? Iya boleh. Ini diulangi saya kembali. akan menjelaskan ulang ya Bu. Iya. Di sini ada resepnya, ada 2 obat. Ya, Nah, Bu. yang pertama ini obat piroxicam. Ya. Nah, obat piroxicam ini minumnya 2 kali sehari. Berarti per 12 jam minumnya ya. Ya. Nah, obat ini minumnya sesudah makan. Kemudian obat ini fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri sendi Ibu. Oh iya Bu. Nah, yang kedua itu ada obat ranitidin. Iya. Nah, obat ranitidin ini sama minumnya juga 2 kali sehari, tapi yang ini obatnya minumnya sebelum makan. Iya. Nah, kalau obat ini fungsinya untuk mengurangi efek samping dari obat piroxicam untuk pemakaian jangka panjang. Jadi Iya, Bu. diberikan obat ini ya Bu. Oh iya Bu. Apakah Ibu udah mengerti? Sudah. Nah, boleh Ibu ulangi kembali cara pemakaiannya? Iya. Ini piroxicam dipakai Iya. 2 kali sehari sesudah makan. Iya. Yang ini ranitidin 2 kali sehari sebelum makan. Berarti Ibu sudah jelas Oh ya. iya dong. Makasih ya, Bu. Iya Bu. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Penyakit ini mengakibatkan peradangan pada sendi, di jaringan sekitar sendi, dan dapat mengenai organ lain di dalam tubuh seperti di kulit dan di paru. Nah, jika ditinjau dari stadiumnya, rheumatoid arthritis ini ada 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium synovitis. Nah, pada stadium ini terjadi kerusakan pada jaringan sinovial yang dapat menyebabkan nyeri dan peradangan. Nah, yang kedua yaitu stadium destruksi. Pada stadium ini terjadi kerusakan pada jaringan sinovial dan jaringan di sekitarnya. Kemudian menyebabkan kerusakan tendon. Nah, yang ketiga yaitu stadium deformitas. Pada stadium ini terjadi peradangan secara progresif dan secara berulang. Apa saja faktor risiko dari rheumatoid arthritis? Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua jenis kelamin dan usia, yang ketiga infeksi virus, yang keempat faktor lainnya yaitu seperti faktor nutrisi dan faktor lingkungan. Bagaimana sih tanda dan gejala dari rheumatoid arthritis? Yang pertama yaitu nyeri persendian, yang kedua bengkak, yang ketiga demam, yang keempat sendi tampak memerah. Patofisiologi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik yang menyerang sendi. Reaksi autoimun terjadi dalam jaringan sinovial. Kerusakan sendi mulai terjadi dari proliferasi makrofag dan fibroblast sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliferasi sel-sel endotel. Kemudian terjadi neovaskularisasi. Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel-sel inflamasi. Terbentuknya panus akibat terjadinya pertumbuhan yang irregular pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang respon imunologi
biologi melibatkan peran sitokin, interleukin, proteinase, dan faktor pertumbuhan. Respon ini mengakibatkan destruksi sendi dan komplikasi sistemik. Pengobatan rheumatoid arthritis itu ada 3 macam. Yang pertama ada golongan NSAID. Nah, golongan NSAID ini berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan kekakuan sendi. Contohnya itu ada ibuprofen dan natrium diklofenak. Yang kedua yaitu golongan kortikosteroid. Golongan kortikosteroid ini berfungsi untuk mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan sendi. Contohnya itu obat prednison dan metilprednisolon. Yang ketiga yaitu golongan DMARD. Golongan ini berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan penyakit serta melindungi sendi dari kerusakan permanen. Contohnya adalah obat methotrexate.